Mengapa status wanita dianggap rendah di zaman Edo Kekaisaran Jepang? Kehidupan perempuan di Kekaisaran Jepang memiliki peran dan status yang berubah-ubah. Di masa awal sejarahnya Jepang sempat memiliki kaisar wanita pada abad ke-8 Masehi era Heian. Mereka dapat menerima warisan dan memiliki hak miliknya sendiri. Namun di masa sesudahnya, yakni di zaman Edo atau Tokugawa, status dan hak mereka menurun. Periode Tokugawa adalah masa perang dan budaya pejuang, di mana kelas samurai sangatlah penting. Lalu, bagaimana kehidupan para perempuan saat di zaman Edo? Pada masa Edo, kelas militer yang disebut bushi adalah kelas yang dominan di Jepang. Dominasi kelas dengan peran maskulin ini menyiratkan turunnya status dan peran wanita dalam masyarakat. Kepercayaan asli Jepang yaitu Shinto yang menjadikan figur wanita sebagai unsur sakral dan sejarah penyatuan Jepang yang dimulai oleh Ratu Himiko tergeser oleh Konfusianisme yang secara praktis berguna bagi pemerintahan Bakufu. Dalam konflik ini terdapat status hierarki yang meminta ketundukan terhadap kepala, baik kepada kepala negara maupun kepala keluarga. Ketundukan istri kepada kepala keluarga dengan ini menempatkan mereka pada peran domestik di dalam rumah. Perempuan pada zaman Edo memiliki status lebih rendah dan memiliki hak yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan juga kehilangan hak ekonomi dan politik akibat Undang-Undang Tokugawa. Dikutip Samurai History, perempuan tidak boleh memiliki harta benda. Suami perempuan juga berhak membunuh istrinya karena malas dalam keadaan melakukan pekerjaan rumah tangga. Pada zaman Edo, pernikahan diatur oleh orang tua, dan wanita tersebut tidak mempunyai pilihan atau hak untuk menentukan siapa yang harus dinikahinya. Perempuan harus menanggung kesulitan dan pelecehan brutal serta melayani suami dan mertua mereka. Istri para samurai dan petani mempunyai status yang berbeda, namun hak-hak mereka sama-sama terbatas. Bahkan, jika seorang wanita samurai bisa belajar membaca dan menulis, mereka tidak pernah diizinkan untuk menggunakan ajaran mereka dalam pekerjaan sebenarnya di pemerintahan. Perempuan dalam segala hal berada di bawah laki-laki. Perempuan mulai diklasifikasikan di bawah laki-laki selama periode Tokugawa. Selama masa ini, perempuan samurai diperlakukan seperti semi-budak oleh suami mereka tanpa memandang status sosial pasangannya. Ada pemisahan pangkat dan gender, yang memengaruhi peran perempuan dalam masyarakat Jepang dan cara mereka diperlakukan dibandingkan laki-laki. Perempuan selalu berada di bawah mereka dan lebih rendah dari atasan. Meskipun seorang perempuan mungkin menikah dengan laki-laki dengan status sosial lebih tinggi, posisi dan kekuasaannya tidak berubah berdasarkan status barunya, karena berdasarkan jenis kelaminnya sebagai perempuan dalam masyarakat Jepang. Tatanan sosial. Gender dianggap sebagai prinsip penting pengaturan dan ketertiban di seluruh kekaisaran Jepang. Batasan yang sama juga berlaku bagi perempuan yang berpangkat lebih tinggi. Perempuan samurai mungkin berpendidikan, namun karena keterbatasan sosial, pendidikan langka mereka tidak digunakan untuk pekerjaan politik. Tidak peduli status sosialnya, perempuan diberikan kesetaraan yang tidak adil. Perempuan dalam masyarakat Jepang didiskriminasi berdasarkan gender, bukan berdasarkan pernikahan atau peringkat sosial. Oleh karena itu, sebagian besar perempuan diperlakukan sama tidak peduli dengan siapa mereka menikah dalam klasifikasi sosial atau status mereka sendiri. Perempuan diposisikan secara berbeda dalam tatanan sosial tergantung pada bagaimana mereka berkontribusi terhadap masyarakat, namun apapun yang mereka lakukan, peringkat mereka tidak pernah berada di atas laki-laki. Tanggung jawab perempuan di zaman Edo Kekaisaran Jepang. Ada pemisahan pangkat dan gender, yang mempengaruhi peran perempuan dalam masyarakat Jepang dan tanggung jawab yang mereka emban dalam komunitas. Tanggung jawab dan pekerjaan yang wajib mereka junjung meliputi menjadi budak suaminya, pemain teater penghibur, menjunjung tinggi peran seorang ibu dan istri serta menjadi pembantu rumah tangga, untuk keluarganya. Penanaman waktu luang merupakan kunci untuk meningkatkan status sosial perempuan yang bekerja di bidang kesenangan. Mereka berpengaruh dalam menetapkan standar dalam pakaian, gaya rambut, dan pengembangan pribadi. Kawasan kesenangan adalah layar lukisan berskala besar untuk menstimulasi dunia kesenangan dan hiburan yang diciptakan untuk pria di Jepang pada zaman Edo. Kawasan ini merupakan tanggung jawab seorang wanita untuk menjadi pemain yang luar biasa. Pada masa pergolakan sosial, perempuan didorong untuk menjadi landasan moral negara Jepang.
Gagasan tradisional keluarga Konfusianisme, ayah ke anak laki-laki, senior ke junior, suami ke istri, didorong oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan angka kelahiran sehingga Jepang dapat bersaing secara setara dengan negara-negara barat. Sistem ini memberi perempuan tanggung jawab untuk menghasilkan lebih banyak anak bersama laki-lakinya sehingga memungkinkan lahirnya lebih banyak anak laki-laki untuk berperang dan melindungi negara mereka. Bagi laki-laki ini adalah tugas yang terhormat, namun bagi mereka itu adalah pengorbanan yang berat terhadap tubuh dan kebebasan sebagai individu. Peran dalam masyarakat. Peran perempuan Jepang dalam masyarakatnya adalah menjadi pembantu istri yang setia, sekaligus ibu yang patuh. Mereka tidak mempunyai hak dan tidak diberi pilihan atau pendapat mengenai laki-laki yang akan mereka nikahi, apakah mereka menginginkan anak atau bahkan di rumah mana mereka tinggal. Peran perempuan sangat sederhana, karena mereka dilarang untuk mendapatkan pendidikan yang menyeluruh. Mereka menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak-anak sampai dewasa. Banyak wanita pada zaman Edo menjadi penghibur dan penari teater dalam hierarki termasuk keluarga Tokugawa yang memerintah pada periode ini.